Dan kita akan lanjutkan lagi dialog bersama dua orang narasumber saya. Ada Mas Jerry Masih dan juga Mas Arief Wibowo. Selamat malam Mas, masih bersama kami? Halo? Ya, masih, Mas Aryo. Saya ke Mas Arief dulu, tadi kita sempat mengalami gangguan komunikasi, sinyalnya kurang bagus. Mas Arief, dengan adanya barusan kita sudah mendengar, sudah ada komitmen yang konkret dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan didukung oleh 3 partai, Nasdem, Demokrat, dan juga PKS. Apakah ini bisa menjadi salah satu konsiderasi dari Pak Joko Widodo untuk mengocok ulang siapa-siapa saja menteri yang ada di kabinetnya? Waduh, nggak tahu saya. Saya dijelaskan bahwa itu adalah prerogatif presiden, ya. Dan temanya adalah apakah mulai dari satu atau tidak. Ini yang kita juga ngerti. Tentu Pak menjadi kewenangan subjektif presiden dan melakukan assessment dari waktu ke waktu terhadap kinerja menteri, terhadap posisi politik, terhadap komunikasi dengan para menteri dan seterusnya. Jadi sekali lagi saya kira kita kembalikan saja kepada presiden sesuai dengan kewenangan beliau, kebijaksanaan beliau untuk mengambil keputusan apakah reshuffle ditentukan atau tidak. Kalau menjadi reshuffle siapa saja yang diganti menteri partai mana saja, apakah dari profesional dari partai politik. Mas Arief, suaranya masih belum terlalu jelas kami dengar di sini, Mas. Masih mungkin teman-teman di control room bisa membantu supaya suara Mas Arief bisa lebih jernih lagi. Saya ke Mas Jerry dulu. Mas Jerry, dengan resmi dideklarasikannya dukungan untuk bakal calon presiden Anies Baswedan, apakah ini bisa menjadi salah satu pertimbangan baru bagi Pak Jokowi untuk mempertimbangkan lagi posisi menteri-menteri dari Partai Nasdem? Halo? Baik. Ya, silakan Mas Jerry. Ini pertanyaan yang baik ya. Kenapa? Jokowi memang kalau beberapa waktu yang lalu dia nggak langsung serta merta mereshuffle ya. Tapi kan kemarin itu menarik. Beliau panggil Surya Paloh. Kita nggak tahu apa bahan-bahan diskusi mereka. Seperti apa dan bagaimana, tapi barangkali ada pertanyaan-pertanyaan di sana yang dilontarkan. Kalau saya menebak ya, ini kan tebakan apa ya namanya ya, kalau ada matematika politik, saya coba melihat bahwa barangkali beliau itu coba bertanya gitu loh, gimana kalau tetap mendukung Anies Baswedan, bakal itu memang ada beberapa kesempatan saya mengatakan bisa iya ada koalisi untuk Partai Nasdem di kabinet Jokowi ini di periode kedua, dan bisa juga enggak. Nah, ini kan sesuatu yang bagi saya itu pertimbangan dari presiden, melihat kan track record sepak terjang, gimana kan Menteri Kehutanan Mbak Siti ya, Nurbaya, terus Pak Joni Plate, terus juga Menteri Pertanian ya kan, Pak Yassin Limpo. Jadi sekali lagi itu memang hak dari presiden menilai, menimbang dan akan memutuskan. Tapi kalau Anda melihat dari kacamata pengamat politik, 3 orang menteri dari Nasdem itu, Mas Jerry, apakah memang layak untuk diganti di saat-saat akhir pemerintahan Pak Jokowi atau memang seperti apa posisinya? Memang kalau saya lihat itu salah satu indikator yang kuat yang bakal kena ya Menteri Pertanian. Nah, kenapa? Kan kemarin kita masih import ya 200 ton, bahkan 500 ton beras gitu loh. Padahal kita kan Pak Jokowi itu membangun di mana-mana di Indonesia ya. Beliau berkeliling itu membangun waduk, irigasi dan sebagainya. Nah, kok kita masih import gitu. Kita masih ingat di era 80-an ketika terjadi swasembada pangan. Dan sebetulnya ini janji juga ini kan untuk Indonesia ini swasembada pangan, tetapi publik lagi menanti kapan swasembada pangan itu akan terjadi dan berlangsung. Nah, buat saya itu apalagi kan ada program ya, pilot project, ada grand design atau di Kalimantan ya kan, food estate. Itu kan gagal. Nah, ya food estate itu kan termasuk bagi saya itu
gagal karena sampai sekarang ini tinggal 1 tahun kan. Oke, baik. Katakanlah misalnya Pak Yassin Limpo benar-benar diganti atau dicopot dalam reshuffle yang disebut-sebut akan berlangsung pada Rabu lusa. Apakah menterinya akan juga berasal dari Nasdem ataukah jatahnya diberikan ke partai pendukung pemerintah yang lain? Kira-kira seperti apa? Nah, lihat Mario, kalau saya lihat 50-50 lah. Ya kan, kalau Jokowi masih mempertahankan Nasdem dalam koalisi periode kedua ini sampai dia berakhir 2024, dan saya katakan tadi kan ini semua tergantung dari pada presiden itu sendiri. Mas Geri, suaranya putus-putus, Mas. Antara suka dan dia mau nggak untuknya begini, Mas Aryo. Waktu Jokowi naik itu begini. Waktu Jokowi naik, peran daripada Partai Nasdem itu kan besar, ya kan? Ya. Lewat lewat media, dan untuk brandingnya Jokowi itu mempromosikan itu kan kuat Nasdem. Nah, Jokowi barangkali akan melihat itu ada jasa-jasa kontribusi Nasdem di dalam kabinet. Ya, kontribusinya seperti apa? Itu kan nanti Jokowi akan menilai lewat tim ahlinya yang akan menyampaikan. Barangkali mungkin saran saya juga, beliau juga memanggil tim penasehat, tim ahli, dewan-dewan pakarnya dan sebagainya untuk bertanya, ya seperti apa, bagaimana, apakah ada perlu reshuffle di Nasdem, siapa dan bagaimana, itu tentunya. Baik. Menurut saya, Mas Aryo. Baik, kita akan tahan dulu, Mas. Saya ke Mas Arief dulu, Mas Arief, karena ada kegiatan lain. Halo Mas Arief, masih bisa mendengar suara saya? Oh, Mas Arief sudah pamit terlebih dahulu karena ada kegiatan lain. Baik, kita akan lanjutkan lagi dialog kita pemirsa usai pariwara. Tetaplah bersama kami di MNC News Prime.